Ustaz, bagaimana batas-batas wanita berhias keluar rumah pakai make up? Banyak perempuan sekarang mukanya putih, tangannya hitam. Kau cantik bukan karena bedakmu, kau cantik bukan karena sedomu, kau cantik bukan karena bulu mata alismu, tapi kau cantik karena bekas wudhu tahajudmu. Kau cantik karena bekas cahaya baca Quranmu. Itulah yang disebut dengan inner beauty, kecantikan dari dalam. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Ustaz, saya ini mukanya pucat. Muka saya pucat Pak Ustaz. Nanti kalau saya nggak pakai bedak, orang nyangka saya sundel bolong. Pakai natural, sekedar warna kulit boleh. Apa hukumnya ulang tahun menurut Islam? Ulang tahun bakar lilin, tembus lilin. Happy birthday to you. Apa yang mau kau minta tahun depan? Mintalah pejamkan mata kepada api agama Majusi. Kalau mau memperingati bahwa umur sudah bertambah, undang anak yatim fakir miskin, pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa anak panti asuhan sini Pak? Ada 200 orang. Tolong keluarkan, saya mau buat nasi kotaknya. Berapa orang? 5 orang aja. Kebetulan itu kita yang sanggup kan? Makan, masukkan duit amplop agak 100 ribu, 50 ribu. Ada tak Nabi pernah mengulang hari lahirnya? Ya. Mana dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Zaka yauma wulidtu. Kenapa kau beribadah banyak hari Senin ya Rasulullah? Zaka yauma wulidtu. Hari Senin aku lahir. Bukan dikenang dengan bakar lilin. Yang lagi tradisi-tradisi yang sudah-sudah masa lalu. Sudah. Ustaz tak pernah tiup lilin. Pernah waktu mati lampu tiup lilin. Ustaz, bolehkah laki-laki kencing berdiri? La yabulanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian kencing berdiri. Ada tak hadis yang menyebut Nabi kencing berdiri? Ada, satu hadis. Sekali seumur hidup Nabi pernah kencing di tempat penumpukan sampah berdiri. Darurat, tak ada tempat. Berdasarkan ini, menurut ulama fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kencing berdiri itu hukumnya makruh. Tapi afdal jongkok. Menurut ilmu kesehatan, kalau jongkok habis dia tumpah. Tapi kalau berdiri ada tersisa sedikit. Tersisa, menjadi batu di dalam. Oleh sebab itu bagus jongkok habis. Manfaat kedua, jatuh air kencing ke bawah, memercik ke atas, naik kaki ke kaki celana, kena ke lutut, solat kena najis. Bahkan saya tengok banyak jamaah masuk jok mobil motor ada kain sarung. Supaya apa? Solat nanti ganti celana, kain sarung, karena takut terpercik. Minta nasihat bagi orang yang selalu meninggalkan mengambil ringan tentang salat. Man taraka salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Dua, la kafarata laha illa dzalik. Salat tak boleh ditebus dengan haji. Salat tak boleh ditebus dengan zikir. La kafarata laha. Tak ada yang dapat membayar salat kecuali salat itu sendiri. Mazhab 4 sepakat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Salat yang lama-lama dulu wajib diqadha, wajib diganti. Lepas salat zuhur, qadha zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Saya hamba Allah Pak Ustaz. Alhamdulillah sekarang banyak orang hamba harta, hamba kuasa, hamba setan, hamba hantu. Bagaimana cara menjaga solat agar lebih khusyuk dan tak malas Pak Ustaz? Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas solat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Buatlah. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka sakor? Lam naku minal musallin, karena tak solat. Bakar. Makanya Muhammad Ali kemana-mana bawa mancis. Muhammad Ali petinju, mana-mana bawa mancis. Padahal dia tak merokok. Ditanya orang, kenapa kau bawa mancis? Asal terlintas di otakku mau buat dosa, aku bakar.
Kata Syekh Muhammad At-Talli Asy-Sya'rawi, pakar tafsir, Syekhul Masyayikh, syekhnya para syekh di Al-Azhar, arba'atu wu'ud rabbaniyah. Ada 4 janji Allah Subhanahu wa taala. Langsung kes dalam Quran. Pertama, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti akan kutambah. Yang kedua, fadhkuruni azkurkum. Kalau kau ingat aku, pasti aku akan mengingat engkau. Yang ketiga, ud'uni astajib lakum. Kalau kau berdoa kepadaku, pasti akan kukabulkan, perkenankan doamu. Yang keempat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu negeri selama masih ada orang yang beristighfar mohon ampun di sana. Ada 3 orang di akhirat tidak akan masuk neraka. Mereka berdialog dengan Allah. Orang peka, orang idiot, orang yang belum datang Nabi. Peka, kenapa kau tidak sholat? Aku tak bisa belajar Islam. Kan ada ceramah. Ceramah memang ada, tapi telingaku peka. Yang kedua, orang idiot. Kenapa engkau tidak melaksanakan Islam? Akalku tak sampai. Umurku 25 tahun, tapi otakku 5 tahun. Tak naik-naik. Yang ketiga, kenapa kau tak beramal? Nabi belum datang. Nabi Isa sudah diangkat, Nabi Muhammad belum datang. Aku tak tahu Islam. Ahlul fatrah. Nisaun, perempuan. Kasiyatun, pakai pakaian. Ariyatun, tapi telanjang. Ini belum pernah ditengok Nabi. Pasti kau lihat di akhir zaman. Inilah yang sekarang. Pakai pakaian tapi telanjang. Jilbabnya tertutup, tapi pakaian sempit macam pembungkus apel. Menjerit celana itu. Tolong! Na'udzubillah. Neraka jahanam tempat kalian. Adapun perempuan itu sebagai istri, ada suaminya. Perempuan sebagai cucu, ada kakek datuknya. Perempuan sebagai adik, ada abangnya. Perempuan sebagai kakak, ada adiknya. Perempuan sebagai keponakan, ada paman pakciknya. Kemana kalian pergi, wahai para wali? 6 wali. Ayah, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Kalian akan dituntut di hadapan Allah. Sekali saja kalian akan melangkah ke dalam surga. Tak jadi, gara-gara kalian membiarkan anak keponakan kalian. La yadkhulul jannata dayyus. Tak masuk surga dayyus. Siapa itu dayyus ya Rasulullah? Alladzi yaqirru su' ala ahlihi. Membiarkan anaknya, istrinya. Pada saat ruh berpisah dengan jasad, di saat ruh kembali bertemu dengan jasad, kita masuk ke dalam surga Allah. Tapi begitu orang beriman ini mau masuk ke dalam surga, dia lihat sekeliling. Ya Allah, aku bukan menolak permintaan, aku bukan menolak perintahmu ya Allah, aku tidak mau durhaka ya Allah. Tapi saudaraku yang dulu sama dengan aku, yang sama-sama ngaji, kok sekarang nggak ada. Orang beriman tetap ingat saudaranya walaupun di pintu surga. Orang beriman memberikan syafaat kepada saudaranya. Allah perintahkan, engkau mau masuk ke dalam surga bersama saudaramu? Ya, ya Allah, cari dia ke dalam neraka. Maka Allah berikan dia semacam alat sehingga dia tidak tersentuh api neraka. Dia cari temannya, sahabatnya di dalam, dan ketika ketemu, maka dia membawa sahabat itu masuk ke dalam surga. Itulah man qara'a yasin fi lailatin. Sesiapa yang membaca surah Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Saya ulang sekali lagi. Man qara'a yasin fi lailatin. Siapa yang baca surah Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Malam Jumat itu malam apa tidak? Malam. Nabi kan mengatakan siapa yang baca Yasin pada suatu malam. Malam apa? Nabi tak sebut malam apa. Malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Mestinya tiap malam. Tapi kerana ia tidak sanggup tiap malam, dia baca malam Jumat. Kerana Sayyidul Ayyam, dia pilih satu malam. Malam Jumat itu juga termasuk dalam malam yang am. Nabi sebut Lailatin, malam bebas. Malam apa saja terserah. Dia pilih malam Jumat kerana keutamaan malam Jumat. Yang paling elok tiap malam. Tak sanggup. Karena laki-laki ini ada penyakitnya 3. Yang pertama, tak tahan menengok terbuka ke bawah betis. Asal nampaknya betis orang, error dia. Yang kedua, tak tahan menengok terbuka ke atas. Asal nampaknya rambut terbuka, error. Yang ketiga, tak tahan mendengar suara. Asal dengarnya suara lemah gemulai, langsung hang dia. Maka kalian jangan bersuara mendayu-dayu lemah gemulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Di mana nih? Visip unri. Tegas. Yang sudah ngaji tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Visip unri. Salah sambung ya? Iya. Tegas. Nah, aku mulai. Berapa banyak perkenalan dari salah sambung berakhir pada janjian kena katanya mati itu sakit, katanya mati itu mengerikan, tapi mengapa mereka mati dalam keadaan tersenyum? Karena mereka adalah syahid. Syahid mengandung makna dua. Syahid berarti masyhud, disaksikan, karena kematian mereka disaksikan oleh para malaikat. Berbondong-bondong malaikat menyaksikan kematian, naik ruhnya ke langit, disambut oleh para malaikat. Inilah orang yang masyhur di langit, walaupun penduduk bumi tak pernah menyebut namanya. Mereka diartikan sebagai syahid. Syahid artinya menyaksikan. Mereka disaksikan karena disaksikan malaikat. Mengapa mereka disebut menyaksikan? Karena malaikat mengepakkan sayapnya sebelum nyawa keluar dari jasad. Mata mereka sudah menyaksikan tempat mereka di dalam surga. Maka mereka tersenyum. Sakit mati itu tidak. Bagi mereka ada yang lebih nikmat, yaitu kematian sebagai man tarakal jumu'ata salasa marratin tahawunan. Siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, tidak ada uzur syar'i karena menyepelekan perintah Allah, taba'allahu ala qalbih, Allah mengunci pintu hatinya, maka hidayah tidak lagi masuk ke dalam telinganya. Inilah azab di atas azab. Karena azab yang pertama kali itu di dalam hati. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Setelah hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Setelah telinga tersumbat, wa ala absarihim ghishawah, mata tertutup. Kalau sudah telinga tersumbat, nasihat tak bermakna. Kalau sudah mata tertutup, segala yang dilihat tak lagi menjadi iktibar pelajaran. Itu semua berawal dari hati yang terkunci. Salah satu yang menyebabkan hati terkunci, meninggalkan salat Jumat tanpa uzur syar'i. Apa amal hati? Ikhlas. Ikhlas paling berat. Apa amal hati? Sabar. Sabar paling berat. Apa amal hati? Ridho. Ikhlas, ridho, tawakal, qanaah. Nah, itu adalah amal-amal hati. Makanya yang paling besar balasannya adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan balasan pada orang yang sabar bighairi hisab. Karena banyak orang tak sabar. Oleh sebab itu 3 amal. 3 inilah yang kita bawa nanti mati menghadap Allah. Amal badan, amal harta, amal hati. Yang lain tinggal. Mati kita menghadap Allah SWT, tinggallah. Rumah-rumah besar itu pun tinggal. Mobil-mobil mewah itu tinggal. Ustaz Somad, waktu kakak kami itu meninggal Pak Ustaz, 1 cuci tangan emasnya. Jamaah ini ngaku ke saya, 1 cuci